DPR sahkan 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bareskrim Polri berhasil amankan 4,1 ton narkoba. Puluhan ekor sapi terendam banjir. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Malam kembali hadir untuk menemani malam hari Anda dengan sejumlah informasi. Selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi hari ini dan juga informasi seputar olahraga yang nanti akan kami sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dan dalam rapat paripurna kali ini, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 pemain Timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Palupesi. Dalam menambah kekuatan skuad sepak bola Garuda Merah Putih, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 calon pemain baru. Pengesahan tersebut diambil melalui rapat paripurna DPR masa persidangan 2 tahun, sidang 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Ketiga nama pemain ini, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joe Palupesi, diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia yang akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R15, R16, R17 tahun 2025, tanggal 3 Maret 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joe Matic Palupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melaksanakan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joe Matic Palupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon pemain sepak bola naturalisasi Dean James dan Joe Palupesi ini menyampaikan perasaannya terhadap Indonesia di hadapan DPR RI. Dean James dan Joe Palupesi ini merasa terhormat dan bangga dapat bergabung dengan Timnas Indonesia dan ingin segera bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dean James dan Joe Palupesi diberi kesempatan berbicara di hadapan DPR terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan Timnas Indonesia. James mengaku sangat terhormat bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. James juga mengaku tidak sabar bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi James, ada darah Indonesia di tubuhnya dan dirinya merasa terhormat bisa bertanding untuk Republik Indonesia. Joey and Dean, how do you feel about playing for the national team? What do you hope to accomplish for Indonesian national team? Can you give us a little bit, explain your feeling? It's an honor to be playing for the national team. And of course, on short term to reach the World Cup.
And for me, yeah, it's the Indonesian is in my blood, and yeah, it's just an honor to play for the country. Ia juga berterima kasih kepada Indonesia yang memberikannya kesempatan untuk bergabung. Terlebih dirinya bangga, kakek neneknya lahir di Indonesia. Hal ini kata Pelupesi menjadi hal yang spesial karena bisa menjadi bagian dari keluarga Indonesia. Sebagai informasi, Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil, Dean, dan Joey diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi pada tanggal 22 Februari 2025. PSSI berharap ketiga pemain itu menjadi tenaga tambahan Timnas Indonesia pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Chief Operating Officer atau COO BPI Danantara, Doni Oskaria, mengungkapkan akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat. Sejumlah tokoh global itu memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen risiko. Doni Oskaria, selaku Chief Operating Officer Danantara, mengungkap akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat. Doni menjelaskan sejumlah tokoh global yang bergabung merupakan profesional di bidang masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen resiko. Dan membuka peluang untuk adanya global advisor. Ya, tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan bilang. Kalau untuk tokoh-tokoh global, karena kan memang kita harapkan mereka mengadvise sesuai dengan expertise. Ya, kemampuan mereka ada yang bidang investment, ada bidang risk management, ada yang bidang macam-macam. Diharapkan tentu expertise-nya, tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Ya. Diharapkan dengan expertise mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi dan lain-lain. Lebih lanjut, pihaknya telah menyerahkan daftar riwayat hidup para tokoh global tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah untuk terus mengawal hak-hak dari ex-karyawan PT Sritex untuk segera mendapatkan hak jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Hal tersebut disampaikan dalam RDPU Komisi 9 DPR RI dengan Serikat Pekerja di PT Sritex di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari secara penuh. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara utuh. Selain itu, ia juga mendorong pencairan hak-hak pekerja termasuk JHT dan JKP agar mereka dapat bertahan dalam beberapa bulan ke depan, terutama saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami turut prihatin dengan situasi yang terjadi dan dialami oleh teman-teman pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya nanti insya Allah sesuai tadi yang disampaikan dan harapan-harapan yang disampaikan. Yang kedua, kami juga melihat dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal dan rilisnya juga yang akan memperjuangkan hak dari teman-teman ya. Termasuk tadi yang disampaikan terkait dengan hak JKP ya, skema JKP-nya dan juga dari BPJS Tenaga Kerja berarti ada JHT dan juga ada JKP yang seharusnya sudah dilakukan. Lebih lanjut, Kurniasih menyoroti skema JKP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pekerja berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari gaji mereka. Ia berharap aturan ini dapat segera diimplementasikan untuk membantu pekerja PT Sritex yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa selain solusi jangka pendek, perlu adanya upaya jangka menengah untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperjuangkan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pencairan pesangon setelah aset-aset perusahaan dilelang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kami akan membawa Anda untuk berwisata religi. Tahukah Anda di kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat, terdapat sebuah masjid bersejarah peninggalan zaman kolonialisme Belanda. Yap, Masjid An-Nawir namanya. Masjid dengan luas 2.000 meter persegi ini sampai saat ini masih berdiri megah dengan keelokan sejuta pesonanya. Seperti apa keunikan masjid tersebut? Mari kita simak liputannya.
berlokasi di wilayah pemukiman padat penduduk Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Masjid An-Nawir, salah satu masjid bersejarah di kawasan Jakarta Barat ini berada. Masjid yang berdiri sejak tahun 1760 Masehi dengan luas tanah 2.000 meter persegi dan luas bangunan masjid 1.500 meter persegi ini menjadi salah satu bukti nyata masuknya syiar Islam ke Nusantara. Perpaduan gaya neoklasik bercampur Timur Tengah dengan pilar bangunan penyanggah menjulang tinggi serta ornamen jendela lebar dengan langit-langit masjid yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi ini dapat terlihat saat kita memasuki ke dalamnya. Sementara untuk lantai masjid ini terbuat dari marmer yang merupakan khas bangunan Eropa pada zamannya. Ketua Pengurus Masjid An-Nawir Diki Abu Bakar Basandit menjelaskan, awalnya saat Masjid An-Nawir ini berdiri tidak semegah seperti saat ini, di mana saat awal berdiri luas masjid ini hanya sekitar 500 meter persegi. Namun sekitar pada tahun 1850 atau abad ke-18 memasuki abad 19, masjid ini direnovasi total, di mana luas Masjid An-Nawir menjadi 2.000 meter persegi, yang sampai saat ini masih dapat kita saksikan jika kita datang ke salah satu masjid bersejarah tersebut. Meski sebelumnya sempat dipugar, namun tidak ada satupun bentuk bangunan baik eksterior maupun interior masjid yang dirubah, hanya direstorasi sedikit dengan polesan-polesan kecil khususnya di bagian lampu agar tampilannya lebih indah tanpa menghilangkan nilai orisinal dan estetika sejarahnya itu sendiri. An-Nawir adalah sebuah masjid yang ada di wilayah Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang memang kebetulan sebagai pusat daripada sejarah yang mana ada di dalam kota Batavia ini, Kampung Arab Pekojan. Dan kebetulan masjid ini ada di tengah-tengah Kampung Arab Pekojan yang berdekatan dengan juga pusat sejarah yang ada di kota tua, yaitu Museum Fathahila. Kemudian masjid ini dibangun pada tahun 1760 Masehi dalam kondisi yang tidak seluas dan sebesar ini. Namun terjadi perluasan sekitar akhir daripada abad 18 sampai memasuki abad 19. Jadi kalau buat sejarah memang masjid lama ya, masjid kuno ya. Mungkin sebelum lahir dia tidak ada masjid, kurang lebih. Ini di bawah naungan Habib Hasan Halitus kalau nggak salah ya. Karena dulu kita baru lahir, cuma kita sebagai warga jemaah tetap kita yakin di sini. Kira-kira begitu. Apa warga asli Pekojan? Saya satu kecamatan aja. Tapi sering beribadah di sini. Alhamdulillah. Sering itu. Ini gimana pas sampai sejauh ini, Pak? Tanggapan Bapak gimana, Pak? Sholat di sini nyaman atau tidak? Terus bagaimana perawatannya menurut Bapak dari versi jamaah, Pak? Ya, alhamdulillah. Sini kan udah penggantian DKM ya. Udah beberapa periode ya, pada akhirnya ya terakhir apa Ustadz begini lah. DKM yang kalau saya nilai dari 1 ke 2 ke 3, beliau lah yang lebih bagus lah kalau saya lihat. Nah, bagi Anda yang penasaran akan keindahan dan keelokan masjid tersebut, Anda dapat langsung mendatangi dan melihat langsung bangunan masjid bersejarah ini. Terlebih saat bulan suci Ramadan tahun ini untuk melakukan ibadah sekaligus berwisata religi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bubur samin atau bubur Banjar merupakan menu buka puasa yang ada di Masjid Darussalam, Serengan, Solo. Menariknya, bubur ini hanya dibuat saat bulan suci Ramadan saja dan banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat karena memiliki rasa yang khas dan pastinya mengenyangkan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Darussalam, Serengan Solo kembali membagikan ribuan porsi bubur Banjar atau samin. Warga pun rela mengantri panjang untuk mendapatkan bubur samin yang hanya ada saat bulan suci Ramadan. Panitia Masjid Darussalam mulai memasak bubur samin sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka mulai mengolah bahan seperti beras, daging sapi, daun bawang, serta wortel. Bahan-bahan tersebut diberikan rempah-rempah antara lain sereh, jahe, jintan, dan juga minyak samin. Kemudian dalam proses memasaknya, bubur diaduk tanpa henti setelah zuhur hingga asar. Ada 7 orang juru masak yang mengaduk bubur dalam dandang besar secara bergantian. Ratusan warga pun mulai berdatangan ke Masjid Darussalam untuk mengantri bubur samin dengan membawa berbagai macam wadah.
Sebelum dibagikan kepada warga, panitia membaca doa agar menjadi berkah. Usai dibacakan doa, bubur samin kemudian dibagikan kepada warga yang sudah datang untuk mengantri. Salah seorang warga yakni Intan mengatakan bahwa dirinya selalu menunggu momen-momen seperti ini. Pasalnya rasa bubur samin ini menurutnya sangat khas dan cocok digunakan sebagai menu berbuka puasa. Bubur Darussalam. Bubur Darussalam gimana, Bu? Gimana? Rasanya gimana? Enak, sedap, rasa rempah-rempah. Setiap tahunnya selalu kesini atau gimana? Iya, setiap puasa. Setiap puasa lah? Oh gitu. Buka puasa itu cocok atau gimana? Cocok, lembut di perut juga enak. Itu gimana? Ya mengenyangkan juga sih, cuma enak kan awal-awal buburan halus enak di perut gitu aja. Sedangkan panitia Masjid Darussalam Muhammad Bashir mengatakan Masjid Darussalam membagikan ribuan porsi bubur samin selama bulan Ramadan. Dia memastikan semua bumbu rempah-rempah didatangkan dari Banjar, Kalimantan. Masyarakat umum yang ingin makan bubur samin juga dipersilakan datang ke Masjid Darussalam Serengan Solo dengan membawa wadah sendiri. Ini kan sudah jadi tradisi dari orang-orang tua kami yang sampai sekarang alhamdulillah masih kita jalankan. Yang pada awalnya itu kita mulai untuk masyarakat luas dibaginya itu tahun 1985. Pembagiannya bebas sih Mas, tidak ada syarat-syarat khusus tidak. Siapa yang mengambil, siapa yang meminta silahkan datang ke Masjid Darussalam. Rasa khasnya itu kalau itu Mas kayak nasi kabuli nih Mas. Nasi kabuli dan kebetulan resepnya kan dari Kalimantan asli ya. Jadi tidak semua orang bisa buat. Gitu. Jadi bumbunya itu tidak semua orang bisa buat. Hanya 1-2 orang saja yang bisa buat. Untuk proses pembuatannya seperti apa, Pak? Proses pembuatannya diawali dengan pemasakan air sekitar jam 11 sampai jam 12, 1 jam masak air. Kemudian jam 12 setelah zuhur itu kita masukkan beras, ditambah dengan bumbu-bumbu, ditambah dengan sayur mayur, kemudian ditambah dengan minyak samin dan daging. Gitu. Pak, mungkin kenapa bisa dinamain bubur samin itu seperti apa mungkin? Ini karena ada minyak saminnya Mas. Minyak samin itu kan dari nabati hewan, khususnya kambing. Tradisi berbuka bersama dengan menu bubur samin di Jayangan Serengan Solo ini berawal dari kebiasaan para pendatang dari kota Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 1900-an. Di mana pada saat itu para perantau dari Banjar mengadu nasib dengan berjualan batu perbata martapora di kota Solo. Seiring berjalannya waktu, jumlah perantau bertambah banyak dan menetap di Solo serta membangun masjid. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda Pemkot Bogor rancang akses alternatif jalan batu tulis tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri
berhasil mengungkap 6.881 kasus narkotika dalam periode Januari hingga 27 Februari 2025. Sebanyak 9.586 tersangka telah diamankan pihak kepolisian dengan total barang bukti narkotika mencapai 4,171 ton yang melibatkan jaringan internasional termasuk sindikat Freddy Pratama. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari memutus rantai distribusi hingga penindakan tegas terhadap para pelaku. Wahyu menyebutkan melalui operasi ini, Polri berhasil menyita lebih dari 4 ton narkotika dari berbagai jenis, diantaranya 1,28 ton sabu, ratusan ribu butir ekstasi, hampir setengah ton ganja, dan 1,6 ton tembakau sintetis. Wahyu menjelaskan kejahatan ini tak hanya melibatkan warga lokal, tetapi juga jaringan internasional termasuk sindikat Freddy Pratama yang telah beroperasi di berbagai negara. Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian sabu 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, dapat hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, nilai sekitar 2,72 triliun rupiah. Berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.315 jiwa dari masyarakat terkait dengan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Bogor melakukan peninjauan ke Pasar Jambu 2 Kecamatan Tanah Sareal pada Rabu 5 Maret 2025. Kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan relokasi pedagang Pasar Bogor. Peninjauan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari untuk menampung para pedagang yang akan dipindahkan setelah proses revitalisasi. Wali Kota Bogor, Dedi Arachim, menjelaskan Pasar Jambu 2 kini telah memiliki 1.141 kios yang siap digunakan, dengan 300 diantaranya sudah terisi oleh pedagang asli Jambu 2. Sementara itu, 800 kios lainnya akan diisi oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Bogor. Dedi menambahkan, Pasar Jambu 2 kini menawarkan konsep bangunan yang lebih modern dan nyaman. Dengan fasilitas yang lebih baik, pasar ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Rencananya, proses relokasi pedagang Pasar Bogor ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari akan dilakukan setelah Lebaran. Salah satu perbaikan yang dilakukan di Pasar Jambu 2 adalah pemisahan komoditas basah dan kering. Sebelumnya, pedagang yang menjual buah dan barang lainnya masih bercampur, namun kini penataan lebih rapi dengan pengelolaan komoditas yang lebih teratur. Dedi juga mengapresiasi langkah pengelolaan limbah pasar yang dilakukan secara mandiri oleh PD Pasar. Relokasi pedagang Pasar Bogor ke Pasar Jambu 2 dan Sukasari diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung, serta mendorong perkembangan pasar di Kota Bogor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa banjir di Kota Bekasi tahun ini lebih parah dibanding dari 5 tahun lalu atau pada tahun 2020 silam. Hal itu ia sampaikan saat menyambangi dan memantau perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih pada Rabu 5 Maret 2025 kemarin. Ia mengatakan untuk mempercepat pemulihan, Kemendagri akan mengkoordinasikan bantuan dengan pemerintah daerah sekitar.
Bima Arya datang ke Bekasi untuk meninjau kondisi perumahan PGP yang sempat dilanda banjir parah hampir 8 meter. Bima ditemani Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat meninjau lokasi terdampak. Bima Arya Sugianto menyebut banjir di Kota Bekasi ini lebih parah dibanding 5 tahun lalu atau pada tahun 2020 silam. Kemendagri akan membantu mempercepat pemulihan, terutama dalam proses pembersihan, sampah dan barang-barang rusak seperti tempat tidur serta lemari. Masih banyak yang menumpuk di lokasi banjir. Pemerintah Kota Bekasi pun dinilai membutuhkan dukungan tambahan untuk menangani ini. Kami melihat memang di sini perlu dibantu untuk mempercepat pembersihan rumah-rumah. Kemudian nanti kita akan kirimkan, tadi saya sudah kontak langsung Pak Gubernur Jakarta, dia akan membantu truk sampah, kemudian ada alat-alat berat untuk membersihkan ini, kemudian mungkin juga nanti dibutuhkan mesin penyedot lumpur ya. Segala langkah konkret Bima Arya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mengirimkan 50 truk sampah dan tenaga kebersihan. Alat berat seperti penyedot lumpur juga akan dikerahkan dari beberapa daerah, terutama dari Pemprov DKI Jakarta. Ia pun memastikan akses menuju lokasi tetap lancar agar bantuan tidak terhambat. Adapun bantuan logistik dan alat berat diharapkan mulai dikirim malam hari atau paling lambat hari Kamis 6 Maret 2025 guna proses recovery yang lebih cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tanah longsor dan tanah amblas menutup ruas Jalan Saleh Dana Sasmita atau akses menuju Stasiun Batu Tulis Kota Bogor, Jawa Barat, membuat akses warga Kecamatan Bogor Selatan menjadi terganggu. Dan pemerintah Kota Bogor saat ini tengah berupaya untuk mencari jalur alternatif lain melalui perumahan yang ada di kawasan Tajur. Terputusnya Jalan Batu Tulis karena longsor membuat akses warga Kecamatan Bogor Selatan terganggu. Jalur alternatif yang tersedia dirasa kurang memadai dan terlalu jauh. Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah berupaya mencari jalur alternatif lain melalui perumahan yang ada di kawasan Tajur. Wali Kota Bogor, Dedi Raci, mengatakan kemarin pihaknya sudah berdiskusi dengan para pengembang yang memiliki akses ke jalur Kecamatan Bogor Selatan dari Tajur dan Pakuan. Beberapa di antaranya yakni perumahan Pakuan Hills dan Intan Pakuan. Nah, kesempatan ini kami manfaatkan ya untuk bisa berkomunikasi nanti dijembatani oleh BNPB dan juga Komisi 8 DPR RI untuk memastikan adanya semacam bantuan teknis ya dari pemerintah pusat untuk merehabilitasi kondisi jalan yang terputus ini. Jadi kalau dengan adanya rekomendasi dari BNPB memang mudah-mudahan ini bisa diakselerasi. Karena Dedi menyebut dirinya juga akan menggandeng Polresta Bogor Kota untuk ikut negosiasi terkait upaya ini dengan para pengembang. Di samping upaya tersebut, Dedi menyebut dirinya juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB dan Komisi 8 DPR RI untuk memastikan adanya bantuan teknis dalam rehabilitasi kondisi Jalan Batu Tulis. Terlebih menurut dia, jalur Batu Tulis merupakan proyek strategis nasional yang perlu ditanggulangi dan direspons dalam waktu yang cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan meluncurkan program belanja di Indonesia saja selama periode libur Lebaran. Peluncuran ini ditargetkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal terhadap produk global kepada masyarakat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Mall Sarinah di Jakarta Pusat dalam upaya mengkampanyekan peluncuran belanja di Indonesia aja atau program Bina selama masa libur Lebaran nanti. Rencananya, peluncuran ini akan dilaksanakan tepat pada 14 Maret di Lipo Mall Nusantara Jakarta, di mana nantinya akan dihadiri beberapa menteri terkait. Budi menyebut pelaksanaan program Bina Lebaran ini ditunjukkan untuk mengajak seluruh masyarakat agar membeli produk UMKM lokal guna bersaing dengan produk global. Untuk target program ini sendiri, Budi mengungkapkan akan menaruh di angka 36,3 triliun rupiah dengan perbedaan presentase dengan tahun lalu sebesar 15%. Kehadiran bazar yang memuat produk UMKM lokal pun disiapkan pemerintah sebagai bagian upaya bersaing dengan produk global di pasaran. Dalam rangka menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, kita ada program Bina Lebaran ya Pak. Bina Lebaran ini nanti akan di-launching sebenarnya tanggal 14 Maret di Semanggi Pak ya. Lipo Mall Nusantara ya, Plaza Semanggi. Di Mall Nusantara ya tanggal 14 nanti bersama Pak Menko Perekonomian dan para menteri yang lain ya. Kemudian
program Bina Lebaran ini tujuannya adalah satu, sebenarnya itu untuk promosi sampai 70% ya dalam rangka menyambut Lebaran. Kemudian juga akan diadakan basar di berbagai mal Pak ya, yang akan diisi oleh UMKM. Program Bina Lebaran, belanja di Indonesia saja, ini salah satu cara mewujudkan kita bagaimana UMKM ini, kita memberdayakan UMKM. Salah satu fasilitasnya adalah bagaimana mempromosikan produk-produk UMKM ini sehingga mempunyai daya saing, dan kita semakin cinta, bangga, dan beli buatan Indonesia. Dengan rencana peluncuran ini, pemerintah tidak hanya membuka kolaborasi dengan pihak lain soal peningkatan daya saing produk lokal saja, namun pendampingan secara spesifik terhadap para pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Aldi, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Praktek oplos gas subsidi berhasil diungkap oleh Subdit Tipiter di Treskrim Suspolda Jawa Timur di wilayah Jombang. 4 orang pelaku berhasil ditangkap beserta ratusan barang bukti tabung gas LPG berbagai ukuran. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil membekuk 4 orang pelaku pengoplosan LPG subsidi 3 kg menjadi LPG non-subsidi 12 kg dan 50 kg di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Keempat pelaku masing-masing MS, MM, AK, dan SZ yang kesemuanya adalah warga Jombang. Praktek pengoplosan LPG subsidi ini sudah 3 bulan beroperasi dengan mengoplos LPG subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg dan 50 kg. Dari 4 pelaku memiliki peran berbeda, 2 orang bertindak sebagai dokter atau sebutan untuk pengoplos, 1 orang sebagai penyuplai, dan 1 orang lainnya sebagai supir. Untuk tabung gas LPG 13 kg dijual dengan harga Rp130.000 dan untuk tabung 50 kg dijual dengan harga Rp550.000. Dari praktek LPG oplosan ini, pelaku meraup untung hingga Rp300 juta selama 3 bulan. Ya, untuk hal dalam itu kita masih kita dalami. Untuk modus yang dilakukan oleh 4 orang ini, mereka belinya ke beberapa tempat yang ada beberapa tempat kios ataupun toko yang ada, kemudian dikumpulkan oleh mereka, kemudian dilakukan pengoplosan ke 12 kilo maupun ke 50 kg seperti itu. Nah, untuk hal informasi seputar hal tersebut nanti kita masih dalami lagi apakah ada pihak-pihak lain terlibat dalam hal ini. Itu dijual dengan harga normal atau murah Pak? Sesuai dengan harga pasaran. Berapa Pak harga dijual? Yang 12 kilo itu Pak? 100, kalau 12 kilo 125 sampai 130. 125 sampai 130. 50 kilo 500 sampai 550. 500 sampai 500. Ambilnya dari yang kasih cuy dari ya? 3 kilo ya. Jualnya tetap di bawah head atau di sesuai dengan harga pasaran. Oh, sesuai dengan HET ya. Cuma mereka ngambilnya asal muasalnya dari subsidi. Dari subsidi saja. Polisi menyita sejumlah 202 tabung LPG 3 kg, 70 tabung LPG non-subsidi 12 kg, serta 36 tabung gas LPG non-subsidi 50 kg. Keempat pelaku dijerat dengan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda 6 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemakaman korban serangan bom bunuh diri di Pakistan. Selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Derasnya debit air Kali Angke membuat tembok salah satu rumah warga perumahan Ciledug Indah 2, Kota Tangerang yang berada di bibir kali jebol dan mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang menambal tembok yang jebol dengan kisdam. Mengingat derasnya debit air ini membuat ketinggian banjir terus meningkat. Sementara itu sebanyak 13 wilayah di Tangerang terpantau terendam banjir akibat cuaca buruk. Tembok rumah warga di Blok E Perumahan Ciledug Indah 2 jebol pada Selasa siang. Jebolnya tembok yang telah termakan usia tersebut lantaran tidak kuat lagi menahan derasnya debit air Kali Angke. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perumahan Ciledug Indah 2 yang dengan cepat terendam banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Pasalnya, letak rumah berada di tanah yang telah dibebaskan pemerintah untuk pembangunan turap Kali Angke, sehingga berbatasan langsung dengan bibir Kali Angke. Lurah Padurenan, Abdurrahman memastikan penanganan tembok jebol telah dilakukan petugas Dinas PUPR dengan menggunakan kisdam, serta optimalkan pompa penyedot air untuk percepat banjir surut. Yang jebol di RW 8 itu sedang ditangani oleh Dinas PUPR. Sampai saat ini sudah sedang dikerjakan. Ditambal dengan pasir yang dikarung itu, kayak kisdam. Supaya pompa juga tetap berjalan, tapi karena memang tanggulnya jebol, biasanya sih tidak seperti ini. Air tadi saya di sana juga agak naik sedikit karena akibat jebolnya itu. Sebenarnya rumah warga itu sudah ada pembebasan untuk diturap, itu cuma kena setengahnya dan itu belum, karena memang ada sebagian juga yang belum dibebasin. Jadi air malah masuk dari jebolnya tembok warga. Sebanyak 480 kepala keluarga terdampak banjir perumahan Ciledug Indah 2 karena rumah mereka terendam banjir, di mana 17 kepala keluarga diantaranya harus mengungsi di tempat ibadah. Sementara itu lokasi banjir kini meluas. Tercatat ada 13 wilayah di Kota Tangerang terendam banjir akibat cuaca buruk. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral puluhan ekor sapi di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sementara itu pasca viralnya video tersebut, kondisi sapi yang terendam dipastikan tidak ada yang mati dan kondisi rumah potong hewan saat ini tengah dalam pembersihan oleh petugas. Video yang memperlihatkan puluhan ekor sapi terendam banjir di rumah pemotongan hewan Jalan Raya Perjuangan, Kecamatan Bekasi Utara, viral di media sosial. Banjir yang melanda pada mencapai ketinggian sekitar 3 meter, lebih tinggi dibandingkan peristiwa serupa pada tahun 2020 yang hanya mencapai 2 meter. Pasca diterjang banjir, kini sejumlah petugas yang bekerja di lingkungan rumah potong hewan tengah disibukkan dengan membersihkan sisa lumpur dari aliran Kali Bekasi. Menurut salah satu petugas RPH, dirinya memastikan tidak ada satu ekor sapi yang mati dari sedikitnya 40 ekor sapi yang terendam di rumah potong hewan. Banjir di rumah potong hewan yang berada dekat aliran Kali Bekasi terjadi sejak Selasa pagi dan berlangsung surut pada Rabu malam kemarin. Alhamdulillah setelah surut, sapi kan kalau sapi Australia itu kan bertahan sampai 29 jam ya. Nah, kebetulan jam 10 malam sapi air sudah surut, jadi seperutnya sapi, alhamdulillah kemarin diungsikan ke atas, dijemur, ya semua nggak ada yang mati ya, ada yang mati, satu pun nggak ada yang mati, jadi sehat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah. Total berapa sapi yang kemarin rendam? Banyak ya, lebih kurang 20. Lebih dari 20. Lebih dari 20. Nah, ada 30, 50-an? Iya, 50-an ya? Iya, lebih kurang seperti 30-an, hampir 40 deh. Hampir 40. Iya. Nah, kondisi sapi sekarang gimana? Ya alhamdulillah sehat, nggak ada sehat. Ya. Nggak ada salah. Sebelumnya pernah nggak terjadi kayak gini dulu kita? Ya dulu pernah
Pernah. 2020? Iya 2020. Itu ketinggian dulu lebih parah ini nggak? Di bawah ini. Iya di bawah ini 1,5 meter ya. Oh. Kalau ini udah di atas 3 meter kemarin tuh. Kemarin di atas 3 meter. Kandang kan 3,5 meter ya 3 meter. Jadi pas tuh pas ini. Ini atap sih. Yang di belakang kandang. Ketinggian berapa tuh kalau dari permukaan lantai? 3,5. Jadi 3 meteran, 3 meteran lebih. Gitu. Soalnya udah hampir sampai atapnya genteng yang kandang di belakang. Nggak sempat mau dievakuasi bagaimana? Ya sapi BX itu kan sapi liar Pak. Bukan sapi yang ada di Kaluan itu seperti sapi kandang. Nggak bisa sapi liar di Australia. Jadi bagaimanapun kita penanganannya itu ya pasti liar ya. Ya berbeda dengan sapi-sapi lokal. Berarti evakuasinya sudah surut ya Pak? Iya sudah. Jam berapa Pak surutnya? Surutnya sekitar jam sekitar jam 12-an itu surutnya itu. Malam? Jam 10 malam. Hari ini aktivitasnya apa berarti Pak? Hari ini aktivitasnya kita bersihin lumpur aja. Sementara itu pasca terendamnya puluhan ekor sapi tersebut, petugas langsung melakukan pembersihan kandang dan menjemur puluhan ekor sapinya. Diketahui sapi yang terendam tersebut merupakan jenis sapi BX atau sapi Brahman Cross yang merupakan sapi liar berasal dari negara Australia. Banjir yang terjadi di lingkungan rumah potong hewan Kota Bekasi, Jawa Barat ini, selain merendam puluhan ekor sapi, banjir juga membuat porak-poranda kantor UPT DRPH dan banjir pada tahun ini merupakan banjir tertinggi dibandingkan dengan banjir 5 tahun sebelumnya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan warga terdampak banjir Candulan Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang masih bertahan di tempat pengungsian yang berada di rumah pemotongan hewan atau RPH. Memasuki hari ketiga, pengungsi mengalami krisis air bersih untuk keperluan minum, serta mulai terserang berbagai penyakit dan umumnya adalah infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Ketinggian genangan banjir yang merendam ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang berangsur-angsur surut. Pada hari ketiga ini, ketinggian banjir terdalam di pemukiman warga mencapai 140 cm dari sebelumnya yang mencapai 180 cm. Kondisi tersebut mengakibatkan warga terdampak banjir bertahan di lantai 2 rumah serta memilih bertahan di 2 lokasi pengungsian dan salah satunya adalah tempat pengungsian di rumah pemotongan hewan atau RPH. Salah seorang pengungsi, Wati, mengaku rumahnya masih terendam banjir setinggi 100 cm dan seluruh harta bendanya turut terendam. Dirinya bersama keluarga telah 3 hari bertahan di pengungsian dan mulai alami krisis air bersih untuk keperluan minum, sedangkan bantuan lain mencukupi. Udah 3 hari ini. 3 hari ini? Iya. Di rumah kondisi masih tinggi, cukup tinggi air. Ini tadi saya pulang masih sedada di dalam rumah. Harta benda kemarin saya kasur udah diselamatin, sempat ngejomplang semua, kelelep semua, udah kulkas kerendam semua. Untuk kesehatan alhamdulillah udah 2 kali datang kemarin sama hari ini. Gimana, ada yang keluhan nggak? Ada yang gatel-gatel, yang pusing, tapi alhamdulillah udah ada pemeriksaan. Obat-obatan juga ya? Iya. Terus untuk logistik makanan gitu gimana? Untuk makan logistik ya alhamdulillah udah ada. Ya cuman ini kayak air minum nih kayaknya masih pada kurang, yang puasa-puasa yang selimut gitu Bu? Selimut udah, cuman ya namanya dikasih nggak mencukupin. Sementara, Dinas Kesehatan Kota Tangerang membuat posko kesehatan dan seluruh pengungsi telah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kepala Dinas Kesehatan, Dini Anggraini menuturkan telah periksa 85 pengungsi yang ada dan 21 diantaranya alami sakit yang didominasi penyakit ISPA, namun tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, hanya diberikan obat-obatan. Kalau kita kan fokusnya posko kesehatan apabila ada pengungsi, ya. Jadi kalau pengungsi sudah ada atau pulang, ya berarti kita sudah close nih, ya. Kemudian dilaporkan sampai dengan hari ini ada 55 pengungsi untuk titik ini, ya. Di tempat lain kalau total ada 85. Nah, jadi dilaporkan tadi 21 ya, yang ada kondisi perlu penanganan, baik itu demam, ya, ISPA, yang paling tinggi banyak ISPA. Untuk lansia ada yang hipertensi juga. Ada yang harus diungsikan ke rumah sakit atau gitu Dok? Nggak ada ya? Tidak ada rujukan ya? Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Obat-obatan sendiri gimana Dok? Aman, obat-obatan kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, jadi kita siapkan ini. Candulan menjadi salah satu wilayah langganan banjir di Kota Tangerang.
Wilayah tersebut berada di sepanjang bantaran Kali Angke dan penyebab banjir akibat luapan Kali Angke yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu, Bogor, Jawa Barat. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di sebuah warung kopi di Jalan Cipayung dekat Masjid Al-Multakim di Jakarta Timur, di mana peristiwa ini terjadi pada hari Kamis pagi sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Api dengan cepat membesar dan menyebabkan kepanikan warga sekitar. Saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun dalam kejadian ini 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran segera datang ke lokasi untuk mengendalikan api. Sebuah warung kopi di Jalan Raya Cipayung, Jakarta Timur, terbakar pada Kamis pagi sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Api tiba-tiba membesar dan membakar warung kopi tersebut, menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar. Kejadian berlangsung di dekat Masjid Al-Multakim, Cipayung, Jakarta Timur. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Sementara itu korban yang mengalami luka bakar telah mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pria pelaku begal dengan modus transaksi cash on delivery ditangkap warga setelah aksinya gagal di Jalan Kiai Haji Muhammad Cup, Gang Haji Sadelih, Pinang, Tangerang pada Rabu 5 Maret 2025 siang. Dan pelaku yang mengendarai mobil pickup sempat mencoba melarikan diri, namun terjebak di gang sempit dan hingga akhirnya berhasil diamankan oleh warga. Peristiwa ini bermula saat korban hendak menjual handphone dan sepakat bertemu dengan pembeli di kawasan Buana Gardenia, Pinang dekat sekolah Ki Hajar Dewantoro pukul 14:00 waktu Indonesia Barat. Korban datang dengan sepeda motor, sementara pelaku tiba dengan mobil pick-up berplat nomor B9147TFC. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban masuk ke dalam mobil dengan alasan cuaca panas agar bisa lebih nyaman mengecek handphone. Namun setelah melihat barang tersebut, pelaku justru menodongkan golok dan memaksa korban menyerahkan handphone serta dompetnya. Usai merampas barang korban, pelaku mencoba kabur. Namun karena tidak mengenal jalan, pelaku justru masuk ke gang sempit hingga mobilnya tersangkut. Warga yang melihat kejadian itu segera bertindak dan berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Pinang untuk diproses lebih lanjut. Dari Tangerang, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memenuhi Jalan Banu, Pakistan untuk menghadiri pemakaman korban serangan bom bunuh diri pada Rabu 5 Maret 2025. Serangan ini menargetkan pangkalan militer dan menewaskan warga sipil. Prosesi pemakaman 18 korban berlangsung dengan penuh duka, dihadiri oleh keluarga korban dan masyarakat yang terpukul oleh insiden tragis. Serangan yang terjadi pada hari Selasa menargetkan sebuah pangkalan militer, menyebabkan kerusakan luas dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil serta personil keamanan. Serangan dilakukan oleh 2 kendaraan bermuatan bahan peledak. Kendaraan tersebut diledakkan di dekat kompleks militer menyebabkan beberapa ledakan yang meruntuhkan sebagian dinding luar pangkalan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh militer tetapi juga oleh warga sekitar karena masjid dan bangunan tempat tinggal di dekatnya mengalami kerusakan parah akibat ledakan hingga saat ini. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun Pakistan tengah menghadapi peningkatan serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok militan Tehrik-i-Taliban Pakistan. Kelompok ini dikenal sering menargetkan aparat keamanan dan infrastruktur militer terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Pemerintah Pakistan terus meningkatkan pengamanan untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Dari Pakistan, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Menyapa Malam edisi hari ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.